Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 9 program studi teknik elektro Universitas Tidar. Pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan laporan tugas akhir kami yang berjudul Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS tipe off-grid untuk memenuhi kebutuhan energi listrik rumah tinggal. Untuk anggotanya yang pertama saya sendiri, Lutfi Dermawan, IPM 2320501062, dan rekan saya Farhan Dwi Ardianto dengan NPM 2320501071. Mengapa kami memilih topik ini? Kebutuhan energi listrik di Indonesia itu terus meningkat tiap tahun, sementara bagian besar pasokan energi listrik masih bergantung pada bahan bakar fosil yang semakin menipis dan berdampak buruk pada lingkungan. Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar karena letaknya di wilayah Khatulistiwa. Indonesia menerima radiasi matahari rata-rata 4,5 hingga 5,5 AWH per meter persegi per hari. Ini adalah potensi luar biasa yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kami memilih sistem off-grid karena sistem ini mampu beroperasi mandiri tanpa bergantung pada jaringan PLN, sehingga sangat cocok untuk daerah terpencil atau lokasi yang belum terjangkau listrik. Tujuan penelitian ini sendiri yaitu merancang sistem PLTS off-grid yang efisien, andal, dan ekonomis, mulai dari menghitung kebutuhan energi harian hingga menentukan kapasitas panel surya, baterai, solar charge controller, dan inverter. Oke, sebelum masuk ke perancangan, kami akan menjelaskan komponen utama sistem PLTS off-grid. Alurnya sederhana. Yang pertama, panel surya menangkap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi listrik arus arah atau DC. Kami menggunakan jenis monokristalin karena efisiensinya paling tinggi, yaitu 20 hingga 24%. Yang kedua, arus DC masuk ke solar charge controller tipe MPPT. Fungsinya untuk mengatur pengisian baterai agar tidak overcharge, sekaligus mengoptimalkan daya dari panel dengan efisiensi yang mencapai 97 hingga 99%. Ketiga, energi disimpan di baterai LiFePO4. Baterai ini juga unggul karena memiliki efisiensi tinggi, umur panjang, dan aman digunakan, dan juga untuk cadangan di malam hari. Yang keempat itu inverter, itu untuk mengubah DC ke AC yang bisa digunakan untuk peralatan rumah tangga. Kami menggunakan jenis pure sine wave. Kenapa kami menggunakan off-grid? Itu karena tidak memerlukan koneksi PLN sama sekali. Berbeda dengan on-grid yang tidak bisa beroperasi saat PLN padam, dan hybrid yang membutuhkan energi tambahan. Selanjutnya, untuk metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, artinya kami melakukan perhitungan teknis berdasarkan persamaan standar sistem fotovoltaik. Tahapannya ada 5. Yang pertama, identifikasi masalah. Kami menetapkan bahwa perancangan difokuskan pada sistem off-grid untuk satu rumah tinggal. Yang kedua, studi literatur dari buku, jurnal, dan standar internasional seperti IEC dan panduan ISDM. Yang ketiga, pengumpulan data, termasuk data beban listrik harian dan nilai peak sun hour Indonesia. Untuk data beban yang kami gunakan mencakup 8 jenis peralatan rumah tangga, antara lain ada lampu LED, televisi, kipas angin, rice cooker, pompa air, laptop, charger HP, dan router WiFi. Total kebutuhan energi hariannya adalah sekitar 3.385 WH per hari. Keempat, kami melakukan perhitungan kapasitas tiap komponen secara bertahap.
Dan yang kelima, hasil perancangan dianalisis untuk memastikan sistem mampu memenuhi kebutuhan energi secara penuh. Oke, jadi saya di sini melanjutkan presentasi dari rekan saya dan kita masuk ke hasil perhitungan komponen PLTS-nya. Yang pertama kita akan hitung kebutuhan energi harian. Jadi untuk kebutuhan energi hariannya itu ada 3.385 watt hour per hari. Setelah koreksi losis itu menjadi 3.982 watt hour per hari dengan efisiensi 85%. Untuk panel suryanya itu kita menggunakan monokristalin 2 panel dengan 550 watt peak per unit. Jadi totalnya 1.100 watt peak konfigurasi seri. Untuk baterai kita menggunakan baterai Live PO4 2 unit 100 ampere hour 24 volt dengan totalnya 200 ampere hour. Konfigurasinya menggunakan paralel solar charge controller. Kemudian untuk MPPT 60 ampere dengan 24 atau 28 VDC. Nilai ISCC-nya itu 57,3 ampere dengan faktor amannya itu 1,25 kali inverter. Kemudian untuk 24 volt atau 20 volt 220 volt AC 1500 watt pure sine wave-nya itu memiliki beban total 910 watt dengan faktor aman itu 1,65 kali ya. Jadi untuk nilai PSA yang digunakan itu 4,5 jam per hari. Untuk konservatifnya di Indonesia rata-rata di 4,5 sampai 5,5 kilowatt hour per meter kubik atau hari berdasarkan SDM 2023. Itu untuk perhitungan komponennya. Kemudian di sini lanjut lagi untuk analisis hasil dari perancangan. Yang sektor pertama ini dibagi di beberapa sektor. Yang pertama itu ada kecukupan energi. Ini untuk produksi panelnya itu adalah 4.207,5 watt hour per hari. Kita seperti yang sudah kita singgung di sebelumnya itu untuk kebutuhan itu kan sudah kita hitung yaitu 3.385 watt hour per hari. Itu berarti ada surplus 872,5 watt hour per hari yang dapat disimpan ke dalam baterai. Kemudian yang kedua ada keandalan baterainya. Itu energi tersimpan 3.648 watt hour dengan autonomy time 1,08 hari. DOD-nya 80%, berarti itu baterai aman dan awet. Kemudian untuk ini ada keamanan terakhir, untuk analisis ada keamanan SCC dan inverternya. SCC 60 ampere, rasio amannya 131%. Untuk inverter 1.500 watt, rasio aman 165%. Aman saat pompa plus rice cooker aktif bersamaan. Jadi untuk estimasi penghematan biaya listrik itu berarti sekitar Rp146.711 per bulan. Dengan konsumsi 101,55 kWh per bulan, tarif untuk PLN yaitu 1.444,7 per kilowatt-hournya. Kemudian untuk sistem off grid karena tidak memakai langsung distribusi dari PLN, maka dia nol ya tagihan PLN-nya. Berarti ini menghasilkan penghematan Rp146.711 per bulannya. Nah, kemudian ini ada sedikit rekapitulasi dari spesifikasi sistem yang sudah kita buat. Yaitu di sini ada komponen, hasil hitungnya, spesifikasi yang dipilih, kemudian juga jumlahnya. Komponen pertama adalah di panel surya kita memakai monokristalin dengan hasil hitungnya 885 watt peak. Maka kita akan memilih spesifikasi yang dipilihnya 550 watt peak per panel yang kita pakai 2 unit. Itu sudah cukup buat untuk kebutuhan. Kemudian untuk MPPT-nya atau solar charge controller-nya kita memakai di hasil hitungnya 57,3 lebih dari 57,3 ampere, maka untuk yang akan kita pilih biar lebih di atasnya yaitu 60 ampere, 24 atau 48 VDC, 1 unit saja sudah cukup. Kemudian untuk baterainya kita menggunakan Live VPO4 ya. Dengan hasil hitungnya 185,6 ampere hour 24 volt. Maka yang kita akan pilih yaitu 24 volt 100 ampere hour 2 unit di paralel. Yaitu sudah memenuhi hasil hitungnya. Kemudian untuk inverter pure sine wave-nya hasil hitungnya 1137,5 watt, maka yang kita pakai 1500 watt 24 VDC dan ke 220 VAC punya satu unit saja. Berarti untuk total kapasitas panelnya itu 1100 watt peak. Untuk total kapasitas baterainya 24 volt 200 ampere hour atau 4500 watt hour.
Dan untuk kebutuhan energi hariannya yaitu 3.385 watt-hour per hari. Nah, jadi untuk yang terakhir kita sampai di kesimpulan. Jadi untuk pertama, kebutuhan energi yang terpenuhi, tentu saja sistem yang kita buat menghasilkan 4.207,5 watt-hour per hari, yang dimana itu ada surplus 822,5 watt-hour dari kebutuhan yang sudah kita hitung, yaitu 3.385 watt-hour per hari. Dan yang kedua, baterai andal 1 hari penuh dengan kapasitas 200 ampere hour mampu menyuplai kebutuhan lebih dari 1 hari tanpa penyinaran matahari sama sekali. Yang ketiga yaitu komponen proporsional dan aman dengan SCC 60 ampere 131% dan inverter 1500 watt 165%, menciptakan margin keamanan yang memadai tentu saja. Kemudian yang paling penting adalah hemat Rp146.711 per bulan, yang setara 101,5 kWh bulan yang tidak dibayar ke PLN selama sistem beroperasi. Oke, jadi seperti itu saja untuk presentasi dari kita. Terima kasih bagi yang sudah menyempatkan waktunya dan perhatiannya untuk melihat, dan saya di sini menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye.